banyak orang yang sayang, yang santun, yang hormat, yang respek kepada kita, sebanyak itu pula lah orang yang benci dengan apa yang kita perbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ma syara'a ala nabiyina Ibrahim walladzina ma'ah syara'allahu ala nabiyina aidan ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi ummatil Islam Madinah ila yaumiddin. Sobat Udamalin yang berbahagia, pada video kali ini berkenaan dengan ibadah di dalam bulan Zulhijjah dari channel Udamalin. Jangan lupa tonton terus sampai habis agar jangan gagal paham. Kemudian kalau berkenan kita berikan jempolnya dan like. Ya, kalau tidak jempol, like. Kemudian saling berbagi, share kepada orang-orang yang sekiranya butuh pencerahan. Serta kalau ingin mendapatkan video terbaru dari channel Udamalin, jangan lupa tekan loncengnya. Teng teng. Oke, video kali ini bertemakan dengan mensyukuri dan saling berbagi. Sobat Udamalin, 3 surat terpendek dalam Al-Quran, salah satunya adalah surat Al-Kautsar. Allah katakan, Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh telah kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Orang yang bisa mengelola nikmat yang sangat banyak itu, la tuhsuha. Kita sendiri tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka orang yang bisa mengelola nikmat Allah itu dengan baik. Untuk apa? Agar kita lebih dekat dengan Allah. Hati kita itu terpaut dengan Allah. Maka orang-orang seperti itu akan Allah berikan reward bonus. Al-Kautsar, telaga Kautsar yang berada di dalam surga, surganya Allah. Kapan itu? Setelah kiamat datang, kita berkumpul di padang mahsyar, kita mendapatkan hisab, Allah berikan kepada kita catatan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Artinya kita mendapatkan catatan dari sebelah kanan dan mendapatkan hisab yang ringan, dan Allah berikan kepada kita kehidupan yang tenang dan sejahtera. Sesuai dengan surat yang lain, ayat yang lain, faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya, Allah jadikan dia mendapatkan meraih kehidupan yang bahagia, dan pasti orang itu berada di dalam surga Allah, bisa berenang, mandi, minum telaga Al-Kautsar. Bagaimana cara mengelolanya? Fasholli li rabbika wanhar. Mengelola nikmat Allah yang sangat banyak itu, Sobat Udamalin, dengan jalan fasholli. Memang dalam arti sesungguhnya fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu terhadap Tuhanmu. Tapi kalau kita kembangkan maknanya, mari kita syukuri nikmat yang banyak itu dengan jalan apa? Ibadah. Tiang dari ibadah itu salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Maka orang-orang yang mendirikan agama pasti orang-orang yang salat. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman hadamaha faqad hadamadin. Orang yang tidak sholat berarti dia meruntuh agamanya sendiri. Terus kalau kita sudah sholat, apakah sholat yang 5 waktu saja? Enggak, banyak tuh sholat sunat. Mulai dari sholat syuruk
sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, duha, witir, taubat, sholat hajat, banyak. Termasuk sholat yang jarang-jarang kita laksanakan seperti sholat istisqa, minta hujan, sholat khauf, sholat gerhana, dan sholat hari raya 50 hari dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha, bulan Zulhijjah. Fasolli, mari kita syukuri dengan jalan banyak-banyak beribadah kepada Allah dengan menggunakan tiangnya dulu. Apa tiangnya? Ibadah, sholat. Toh sholat itu juga as-sholatu doa. Sholat itu juga adalah doa. Dalam sholat itu Rabbi firli warhamni wajiburni warafa'ni. Kita meminta juga kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah mensyukuri dengan jalan memperbanyak ibadah, wanhar. Secara lahiriahnya tafsiran itu adalah maka sembelihlah, berkurbanlah. Arti dari wanhar, berkurban. Tapi sobat Udamalin, kalimat wanhar itu makna atau tujuannya adalah mari kita saling berbagi. Apa yang kita bagi adalah nikmat yang sangat banyak tadi. Jalannya sungguh banyak pula. Bisa dengan berinfak, bersedekah, berwakaf ketika harta kita itu cukup nisab dan haulnya melalui zakat, dan pada waktu tertentu seperti bulan Zulhijjah ada satu ibadah yang saling berbagi, yaitu dengan jalan penyembelihan hewan kurban. Toh kurban itu juga jalannya mendekatkan diri kita kepada Allah, karena asal kata-kata kurban itu kan qoroba yukribu kurbanan, artinya dekat. Orang yang berkurban berarti orang yang ingin dekat dengan Allah. Mereka ingin dekat dengan Allah dengan jalan mereka serahkan, mereka bagikan. Apa yang mereka bagikan? Daging kurban dari hewan-hewan terbaik yang mereka pilih, tidak ada cacat, tidak melanggar aturan syariat, kemudian disembelih dengan nama Allah, disunnahkan menghadap kepada kiblat. Dan harinya setelah sholat Idul Adha, kapan itu? 10 Zulhijjah. Allah berkasih kesempatan 3 hari lagi setelah itu, hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka dari itu kita sebelum Zulhijjah atau sebelum hari raya itu datang, yuk kita berpikir saatnya sekarang kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Ingat sobat Udamalin, belum tentu kita bisa berkurban tahun depan. Maka kesempatan hari ini, maka ketika kita dapatkan, belum ada niat kita tapi kita sudah tersentuh kurban, maka Allah berikan waktu 11, 12, 13 Zulhijjah, ada kesempatan untuk kita berkurban. Saling berbagi. Tujuannya apa? Inna syani'aka huwal abtar, agar kita bukan termasuk golongan orang-orang yang suka mencela, suka marah, suka benci terhadap orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, orang-orang yang suka berbagi. Kita bukan orang-orang yang membenci mereka, tapi kita adalah golongan orang yang suka berbagi, orang yang suka mensyukuri, tapi bukan orang yang dengki. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci perilaku engkau. Perilaku yang mana? Perilaku kita mensyukuri dan berbagi tadi, mereka sesungguhnya adalah abtar, terputus dari rahmat Allah. Sobat Udamalin, maka dua golongan, orang yang mensyukuri dan berbagi atau orang yang membenci apa yang kita perbuat ini. Ingat,
waktunya tidak lama lagi, dan itu jatahnya 4 hari setelah sholat Idul Adha 11, 12, 13 Zulhijjah. Mari kita saling berbagi, mari kita mensyukuri. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka dia akan ditambah oleh Allah nikmat tanpa berhingga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah nikmat itu lebih banyak lagi. Tetapi inna sani'aka huwal abtar wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang membenci orang yang bersyukur, maka dia adalah orang yang kufur nikmat. Allah ingatkan inna adzabi lasyadid. Nikmat Allah itu harus kita syukuri dan harus kita berbagi. Kalau tidak, maka kita akan mendapatkan azab yang pedih, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sekali lagi Sobat Udamalin, jangan lupa kita saling berbagi. Kalau video ini bermanfaat, silahkan kita like dan kita share, kita bagi juga. Dan terakhir, kalau ingin mendapatkan konten ini atau video-video yang menarik dari channel ini, silahkan menjadi subscriber channel Udamalin. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kurban kita diterima, ibadah sholat kita diterima, dan kita menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang bertakwa di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dan terkurang, Udamalin mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas, dan insya Allah menjadi berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.